Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Malang kami yang tercinta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen kami semua yang juga tercinta. Nama saya Maulana Jawad, mahasiswa Mahasantri Psikologi UIN Malang angkatan 2021 tahun ini. Di sini saya ingin membacakan sosialisasi saya mengenai pentingnya progres 5M dan kenapa kita perlu melakukan vaksin. Jadi kalau kita mau mulai dari awal, kita mulai dengan pertanyaan. Kenapa corona itu bisa sampai ada? Jadi seperti yang kita tahu di zaman sekarang, di zaman manusia itu berkembang begitu sangat cepat. Teknologi kita berkembang dalam kecepatan yang sulit diikuti oleh pikiran manusia. Jika kita mau membicarakan dalam ukuran skala, kecepatan perkembangan teknologi di abad 21 kita ini sekarang 40 kali jauh lebih cepat daripada perkembangan teknologi di masa lalu. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu kita kerjakan di bengkel selama 1,5 bulan, di zaman sekarang insya Allah sesuatu itu bisa kita selesaikan dalam sehari. Zaman kita bergerak dengan sangat cepat, semuanya bergerak dengan sangat cepat. Semua bisa dilakukan dengan sekali pencet tombol atau sekali kirim email. Semua bisa dilihat seketika dalam video YouTube ataupun dalam gambar yang dikirim melalui WA. Kita tidak perlu mengirim surat selama berminggu-minggu lagi atau menunggu kabar bertahun-tahun sebelum kita tahu apa yang terjadi di belahan dunia sana. Di zaman yang bergerak sangat cepat ini, banyak orang yang menjadi apatis. Banyak orang menjadi robotik, banyak orang yang sibuk dalam pekerjaan mereka. Sampai akhirnya mereka lupa untuk mengaji dan sholat. Rakyat menjadi semakin apatis. Itu yang saya khawatirkan. Akan menjadi apa anak-anak kita di masa depan kalau misalnya kita terus hidup dengan gaya seperti ini? Apa kita semua akan hidup di zaman di mana anak-anak kita nanti semua akan hidup sendirian di dalam tembok kamar mereka, bermain HP mereka tanpa pernah mengenal muka satu sama lainnya? Seberapa apatis mereka dan seberapa dingin mereka akan jadi di masa depan? Ada beberapa masalah yang mengganggu dunia ini. Dunia kita bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin tidak terkendali, semakin tidak bisa diikuti, sampai tiba-tiba wabah corona tiba-tiba terjadi. Saya sendiri percaya, apa itu corona? Corona itu adalah sebuah tombol pause raksasa yang menghentikan pergerakan seluruh dunia. Dunia kita bergerak sangat cepat. Kita hidup dalam jangka waktu 24 jam tanpa hampir ada istirahat sama sekali. Tapi ketika corona melanda, tiba-tiba semua di pause, berhenti seketika. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan corona bagi kita untuk mengingatkan kita untuk berhenti bekerja untuk sejenak, menarik napas sejenak, dan kembali mengenali di mana sebenarnya dunia kita hidup. Dunia yang kita hidupi ini bukanlah dunia di depan layar ataupun dunia di depan HP. Dunia yang kita hidupi adalah dunia sekitar kita. Semua orang disuruh pulang dari kantornya, mereka disuruh pulang kembali ke rumah untuk kembali bersama keluarga mereka. Orang-orang tidak punya pilihan lagi selain melihat wajah istri dan wajah anak mereka untuk selama hampir 24 jam. Semua orang dipaksa untuk kembali mengenali siapa diri mereka, siapa keluarga mereka, dan di dunia mana mereka sedang hidup. Ketika kesepian semakin melanda, mereka mulai menjadi sadar apa itu kehidupan sosial sesungguhnya. Selama ini kita biasa-biasa aja dengan yang namanya bertemu kawan atau saudara. Tapi setelah ada corona, tiba-tiba semua itu menjadi sangat berarti dan sangat langka. Dan di saat kebetulan, sangat sulit untuk didapatkan. Kita sebelumnya belum pernah menyadari seberapa penting sosial itu bagi kehidupan manusia. Dan sekarang, kita hampir terpotong dari yang namanya kehidupan sosial itu sama sekali. Bahkan mereka yang biasa menghabiskan waktunya sendirian di kamar mulai merasakan dampaknya. Di awal-awal corona, beberapa dari kita mungkin bersorak-sorak. Hah, kalian menderita gara-gara isolasi. Hah, payah. Gue sendiri udah biasa ngabisin seumur hidup main sendirian di dalam kamar. Tapi kemudian, ya ujungnya orang-orang biasa ngabisin waktu di dalam kamar ini mulai menderita juga ya. Mereka nggak bisa keluar rumah, dan ya mereka terpaksa ngadepin muka-muka keluarga mereka yang sama setiap harinya. Mereka mungkin mau keluar, mungkin ada tempat yang mereka selalu pengen mampir seminggu sekali, tapi mereka nggak bisa sama sekali.
Bahkan mereka yang penyendiri dan mereka yang jarang keluar kamar juga punya kebutuhan seminggu sekali untuk melihat dunia luar dan berinteraksi dengan manusia lain. Tapi ketika kebutuhan itu dipotong total, mereka menjadi menderita juga. Di tengah wabah corona ini, kita semua menderita. Corona mengajarkan kita banyak hal. Corona merenggut saudara-saudara dan kakek nenek yang kita sayangi. Kematian itu jujur konsep yang asing dan seringkali sulit dimengerti oleh manusia. Bagaimana kita bisa mengerti rasa duka orang lain kalau kita sendiri belum pernah kehilangan orang lain? Tapi dengan corona, kita semua menjadi lebih mengerti apa itu kematian. Dan ketika ada orang yang berduka di dekat kita, kita menjadi lebih mengerti dengan lebih baik. Karena kita sendiri sudah kehilangan orang yang dekat dengan kita. Apalah arti sebuah nyawa jika kita belum kehilangan seseorang yang dekat dengan kita? Kita seringkali hanya mengerti itu setelah kita kehilangan. Setelah kita melewati itu, kita jadi semakin menghargai seberapa berharganya nyawa manusia itu. Itulah kenapa progres 5M dan vaksinasi itu penting. Apa itu prokes 5M? Prokes 5M adalah protokol kesehatan yang disingkat menjadi 5M yang ditentukan oleh pemerintah, meliputi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, atau yang bisa kita sebut berpergian dan bergerak ke segala arah keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguhnya tidak mau kita mati konyol. Jadi marilah kita menggunakan vaksin. Untuk mereka yang menolak vaksin, saya tidak akan memaksa mereka untuk sekarang. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan vaksin juga karena kurang kuota, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi bagi mereka yang bisa mendapatkan, ambillah vaksin itu. Jangan sia-siakan, karena di sini nyawa manusia adalah mainan kita. Jika kalian kesulitan untuk mendapatkan vaksin, kalian bisa mendownload. Pemerintah mengeluarkan aplikasi yang dinamakan Peduli Lindungi. Kalian bisa mendapatkan informasi mengenai di mana tempat terbaik untuk mendapatkan vaksin dan ya di mana kalian bisa mendapatkan suntikan vaksin itu. Kalian bisa download di Play Store, buka HP dan download. Sekarang kita akan melihat lebih dekat mengenai prokes 5M. Prokes 5M itu adalah kegiatan yang kalau kita lakuin setiap hari, insya Allah kita bakal terhindar jauh dari corona. Di sini ada 5M. M1, M2, M3, M4, M5. Apa M yang pertama? M yang pertama yaitu mencuci tangan. Corona itu seringkali disebarkan, bakteri corona seringkali menempel di tempat-tempat yang biasa orang-orang pegang seperti tombol lift, gagang pintu, setir motor, dan tempat-tempat lainnya yang sering dipegang seperti HP dan semacamnya. Ketika kita pergi ke dunia luar, kita tidak tahu di mana ada bakteri corona menempel. Di mana ada orang memegang, di situ kemungkinan ada bakteri menempel. Karena itu, untuk membersihkan corona dari tangan kita, ada baiknya kita sering-sering mencuci tangan kita setiap kali kita pergi keluar. Kedua, kita harus memakai masker. Corona itu penyebarannya bahaya. Corona itu asalkan ada ludah dan asalkan ada udara, dia bisa menyebar. Selama saya berbicara ini, kalau misalnya saya punya virus corona dalam diri saya, maka virus ini sudah tersebar kemana-mana. Berbicara itu mungkin sepele, tapi setiap kali kita berbicara, sepotong-sepotong kecil ludah memuncrat keluar. Jangkauan ludah yang kita keluarkan ketika kita bicara ini bisa mencapai jarak 1 meter. Setiap kali kita berbicara dengan seseorang, dalam jarak 1 meter itu ada kemungkinan kita bisa terkena corona. Karena corona menyebar lewat ludah yang kemudian disebarkan oleh udara. Dan ini sangat berbahaya. Beberapa virus cuma bisa disebarkan oleh darah, seperti HIV. Beberapa virus hanya bisa disebarkan lewat sentuhan, seperti infeksi mata dan semacamnya. Tapi corona, asal ada orang ngomong dan asal ada udara, corona itu bisa menyebar. Kecuali kita hidup di luar angkasa yang hampa udara, dan kita bisu selama sisa waktu hidup kita, baru kita bisa terlindungi dari corona. Selama kita masih tinggal di planet bumi, di bawah kubah atmosfer di mana oksigen menyebar kemana-mana, maka kita masih ada dalam ancaman bahwa kita bisa terkena corona. Tapi menggunakan masker bisa mengurangi kemungkinan bahwa kita bakal kena corona
melebihi 60%. Masker itu defense kita. Masker itu tameng kita. Dia memfilter semua udara yang masuk ke kita. Jadi yang tadinya kita punya 90% kemungkinan terkena corona, setelah kita menggunakan masker, kita hanya punya kemungkinan 30-40% buat terkena corona. Dari yang tadinya hampir pasti kena, jadi ya kemungkinan nggak bakal kena. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Seperti yang kita tahu tadi, corona menyebar dalam jarak setiap 1 meter. Jadi kalau kita berbicara dekat-dekat dengan seseorang, kita tidak tahu apakah dia membawa virus corona dalam dirinya atau tidak, maka ada baiknya kita menjaga jarak jauh-jauh dari dia. Untuk seseorang bisa membawa virus corona, dia tidak perlu menampilkan gejala-gejala corona. Gejala corona, berdasarkan informasi yang saya miliki, hanya muncul 14 hari setelah orang itu mendapatkan virusnya. Sebelum waktu 14 hari itu, sama jangka 2 minggu sebelumnya, orang itu ada di dalam posisi di mana dia membawa virus corona, tapi dia tidak kelihatan kalau dia punya corona. Nah, karena itu, manusia, dia itu seperti wadah kosong. Yang corona adalah penumpang bakteri gelap yang numpang ke dalamnya. Wadah ini berjalan, dia berjalan kemana-mana, dan setiap kali wadah ini bertemu dengan wadah lain yang bisa dijangkiti, maka virus corona ini selalu punya kesempatan buat meloncat ke wadah yang lain. Kira-kira bisa dibayangkan seperti ini penyebaran corona. Dan penyebaran corona sangat-sangat berbahaya. Karena kita manusia berjalan kemana-mana, dan kita berbicara dengan semua orang, dan kita menyebarkan ludah kita kemana-mana, dan kita memegang segala macam benda. Kalau misalnya tidak ada yang namanya lockdown, untuk setiap satu orang, dia dengan gampang bisa menjangkiti 10 orang. Dari 10 orang ini, mereka bisa menjangkiti 100 orang, 1000 orang, dan seterusnya. Perkembangan virus corona itu bisa dibilang eksponensial. Dia tidak berkembang 1 orang, 2 orang, 3 orang, enggak. Dia berkembang dari 1 ke 10, ke 100 ribu, sejuta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Karena itu, corona itu benar-benar berbahaya, dan lockdown itu kewajiban. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Seperti yang kita tahu, bertemu dengan orang itu ide yang nggak bagus. Bertemu dengan lebih banyak orang lagi itu lebih nggak bagus lagi. Karena itu kita harus menjauhi kerumunan. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas atau mengurangi pergerakan. Seperti yang kita tahu, manusia itu seperti wadah. Dia wadah yang berjalan kemana. Dan virus corona, dia menggunakan wadah itu untuk menyebarkan dirinya kemana-mana. Jika si Joko berjalan ke sana, virus corona bisa menyebar ke sana. Jika Joko jalan ke sini, virus corona bisa jalan ke sini. Virus corona itu bisa menyebar seperti jejak yang ditinggalkan oleh seseorang, dan jejak ini bisa menempel di tempat itu berwaktu beberapa lama. Dan setiap orang lain yang melewati jejak itu, mereka dapat kemungkinan untuk terkena corona. Karena itu ada baiknya kita mengurangi mobilitas pergerakan kita untuk mengurangi jumlah orang yang terkena corona di Indonesia dan di seluruh dunia ini. Yap, itu dia. Corona itu bahaya banget. Karena itu, kalau kalian bisa dapat vaksin sekarang. Sekian dari saya, Maulana Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kena corona semuanya.